Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten karya S.H. Mintarja. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar kembali ke desa tempat ia menitipkan Aryo Saloko. Begitu terkejutnya ketika dia menjumpai para warga desa itu tidak dapat mengatakan apa yang telah terjadi pada Aryo Saloko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Serentak semua mata memandang kepadanya dengan pandangan penuh iba. Salah seorang di antaranya setelah beberapa lama baru dapat menjawab pertanyaan itu dengan kata yang terputus-putus. "Anggir, duduklah dahulu. Nanti kami kabarkan di mana anakmu berada." Mendengar jawaban itu, Maiso Jenar menjadi semakin gelisah. "Di manakah Aryo Saloko?" desaknya. "Anggir," jawab yang lain. "Maafkanlah kami sebelumnya bahwa kami tidak dapat memenuhi harapan Anggir untuk melindungi anak itu. Baru tadi hal itu terjadi ketika beberapa orang bersenjata datang ke rumah ini menjelang senja. Dengan kekerasan mereka membawa Aryo. Kami berusaha menggagalkan maksud mereka, tapi kami adalah petani-petani yang tak berarti seperti kau juga. Karena itu kami sama sekali tidak berdaya untuk menahannya." Tiba-tiba darah Maiso Jenar menggelegak hebat. Jantungnya berdentang mengguncangkan dada. Matanya yang sayu karena kelelahan berubah seperti bara api. "Duduklah, Ger," kata yang lain pula. "Biarlah kita bicarakan bagaimana caranya untuk dapat mencari anakmu itu." Tapi Maiso Jenar sudah tidak dapat mendengar kata-kata itu. Matanya yang membara itu sesaat beredar ke wajah-wajah para petani kecil yang baik hati serta ramah tamah. Hanya sesaat, sebab sekejap kemudian, seperti orang kehilangan akal, Maiso Jenar meloncat berlari keluar halaman. Beberapa orang kemudian memburunya sambil berteriak-teriak, "Tunggulah, Angger, tunggulah!" Maiso Jenar tertegun sejenak. Ia menjadi agak bingung kemana arah yang harus dianut kalau ia mau menyusul Aryo. Lalu katanya hampir berteriak, "Kemanakah anak itu dibawa?" Beberapa orang jadi ragu-ragu, namun salah seorang menjawab pula, "Mereka pergi ke arah timur melalui jalan di sebelah desa kami itu." Maiso Jenar tidak menunggu kata-kata itu berakhir. Segera ia meloncat dan berlari sekencang-kencangnya ke arah yang ditunjukkan oleh tetangga-tetangganya. Lamat-lamat ia masih mendengar orang-orang itu berteriak, "Angger, kembalilah. Mereka adalah orang-orang perkasa dan bersenjata. Kita cari akal untuk mengambil anak itu, tapi jangan dengan kekerasan." Namun bagi Maiso Jenar, suara-suara itu tidak lebih dari suara berdesirnya daun-daun kering yang rontok oleh angin malam yang kencang. Karena itu justru ia mempercepat larinya seperti orang yang kehilangan akal. Semakin lama semakin cepat. Saat kemudian Maiso Jenar sampai ke padang rumput yang luas. Di sana sini terdapat padas. Di bawah cahaya bulan yang hampir penuh, Maiso Jenar dapat memandang ke arah yang agak jauh. Tapi matanya yang tajam tak dapat menangkap apapun kecuali puntuk-puntuk yang seolah-olah gelembung-gelembung yang tumbuh dari dalam tanah yang sedang mendidih. Ia bertambah cemas. Bagaimanakah keadaan Aryo Saloko?
Apakah ia dibawa ke padang rumput itu atau kemana? Dalam kebimbangan itu, Maiso Jenar mencoba mengamati tanah-tanah sekitarnya. Kalau-kalau ia menemukan sesuatu sebagai petunjuk. Tiba-tiba ia melihat rumput-rumput liar di padang rumput itu rebah searah. Tampaknya jelas bekas sesuatu yang diseret di atas rumput itu. Hati Maiso Jenar kemudian berdebar-debar. Apalagi ketika kemudian ia melihat warna yang kehitam-hitaman di atas rumput yang mewarnai jari-jarinya pula. Darah. Adakah darah ini darah Aryo Saloka? Hati Maiso Jenar kini benar-benar mendidih. Maiso Jenar yakin pasti terjadi sesuatu yang tak menyenangkan atas anak itu. Maka seperti digerakkan oleh tenaga gaib, Maiso Jenar berlari lebih cepat lagi, sehingga nampaknya seperti bayangan malaikat yang melayang-layang di atas padang rumput. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari. Tapi tiba-tiba Maiso Jenar berhenti berlari. Dilihatnya agak jauh di depannya sebuah bayangan yang bergerak perlahan-lahan. Apalagi ketika dilihatnya bayangan itu adalah seorang yang sedang mendukung sesuatu. Cepat Maiso Jenar menyelinap ke belakang sebuah punduk. Serta dengan hati-hati ia mendekati bayangan yang berjalan semakin lama semakin cepat. Ketika jarak itu sudah dekat serta dapat dicapainya dengan jelas oleh matanya yang tajam, perasaan Maiso Jenar terlunjak hebat. Yang didukung oleh orang itu tidak lain adalah Aryo Saloka. Karena itu segera darahnya bergelora. Ia sama sekali belum pernah mengenal orang itu, maka segera ia mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah salah seorang yang melarikan Aryo. Perasaan Maiso Jenar segera menghubungkan kejadian itu dengan Lembu Soro. Tidak mustahil bahwa kejadian-kejadian ini adalah atas perintahnya. Melihat hal itu, Maiso Jenar tidak dapat mengendalikan diri lagi. Seperti kilat ia meloncat dari tempat persembunyiannya sambil berteriak, "Hei, orang yang mengandalkan kejantanan diri, letakkan anak itu dan marilah kita membuat perhitungan." Orang itu terkejut. Dengan tangkasnya ia mutar tubuhnya. Ketika ia melihat Maiso Jenar sudah siap untuk menyerang, perlahan-lahan anak yang di dalam dukungannya itu diletakkan. Agaknya ia menjadi curiga pula. Karena itu segera orang itu pun mempersiapkan dirinya. Tapi belum lagi ia bertanya sesuatu, Maiso Jenar sudah tidak dapat lagi menahan diri. Seperti topan yang dahsyat, ia segera menyerang lawannya. Namun agaknya lawannya pun bukanlah orang yang dapat direndahkan. Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan Maiso Jenar. Bahkan dalam saat yang tidak lebih dari sekejap mata, ia sudah siap untuk membalas serangan itu. Segera terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Serangan Maiso Jenar datang seperti mengalirnya ombak yang digerakkan oleh topan yang dahsyat. Sang lawannya adalah tidak kurang dari batu karang yang kokoh kuat. Bahkan tidak jarang pula orang itu berhasil mengadakan serangan-serangan balasan yang sangat berbahaya. Tangannya dapat bergerak-gerak dengan cepat serta tak terduga. Agaknya mereka berdua memiliki ilmu yang seimbang. Setelah mereka bertempur beberapa saat, ia menjadi keheran-heranan di dalam hati. Kalau orang ini orang pamingit, sangatlah mustahil. Ia sudah dapat mengukur kekuatan Lembu Soro yang dianggap orang terkuat di daerahnya. Sedang orang ini memiliki beberapa kelebihan daripada kepala daerah perdikan itu. Tetapi kemungkinan yang lain adalah Lembu Soro minta bantuan kepada orang lain dengan imbalan yang tinggi. Sebab hal yang demikian tidaklah mustahil dilakukan oleh orang itu. Mendapat pikiran yang demikian, hati Maiso Jenar menjadi semakin panas. Karena itu serangannya menjadi semakin dahsyat pula. Sehingga dengan demikian lawannya harus berjuang lebih keras lagi untuk dapat menyelamatkan dirinya.
Demikianlah terjadi sesuatu pertempuran yang dahsyat di antara dua orang perkasa. Tandang Maesha Jenar semakin lama semakin garang, terdorong oleh suatu perasaan bertanggung jawab terhadap Arya, yang berarti terhadap masa depan Banyu Biru. Tetapi lawannya pun menjadi semakin garang pula. Mereka saling menghantam, saling menyerang dengan hebatnya. Ketika Maesha Jenar mendapat kesempatan dengan segenap kekuatannya, tangannya menghantam dada lawannya. Demikian kerasnya sehingga lawannya terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang. Maesha Jenar tidak mau kehilangan kesempatan. Cepat ia melompat, melewati lawannya yang belum sempat bangun. Tapi tiba-tiba terasa perutnya muak sekali. Dan dengan kerasnya ia terlempar, agaknya perutnya telah terkena tendangan yang sangat keras. Untuk beberapa saat Maesha Jenar kehilangan keseimbangan. Ketika ia telah berhasil berdiri tegak kembali, sebuah pukulan yang tepat mengenai rahang kanannya. Kembali ia terdorong ke belakang sampai punggungnya melekat pada sebuah puntuk padas. Lawannya dengan cepat memburunya, dan sebuah pukulan tangan kiri melayang dengan kerasnya. Maesha Jenar tidak mau rahang kirinya dikenai pula. Cepat ia mutar tubuhnya sambil merendahkan dirinya. Tangan kiri lawannya itu berdesing dengan kerasnya disertai dengan sambaran angin yang mengejutkan. Pada saat itulah kaki Maesha Jenar melayang ke lambung orang itu. Terdengarlah sebuah keluhan tertahan dan orang itu terlempar beberapa langkah. Cepat ia melangkah maju dan beberapa kali tangannya berhasil menghantam lawannya, sehingga lawannya itu jatuh berguling. Melihat lawannya jatuh, Maesha Jenar segera melompat maju. Tapi langkahnya segera terhenti ketika dengan lincahnya pula orang itu telah menyerang kembali ke arah dadanya. Dengan tangkas Maesha Jenar membalas ke arah pelipisnya. Tetapi orang itu pun tidak mau dikenai pukulan. Cepat ia merendahkan diri dan sebuah hantaman yang kuat tepat mengenai perut Maesha Jenar. Sekali lagi perut itu terasa muak dan seolah-olah isinya bergelut dalamnya. Untunglah Maesha Jenar telah mengalami masa penggemblengan, baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga dengan memusatkan segala tenaganya tetap tegak. Ketika lawannya sekali lagi akan mengulangi serangannya, Maesha Jenar berhasil mendahului dengan sebuah tendangan yang dahsyat mengenai wajah orang itu, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah. Namun demikian ia terjatuh. Demikian ia berusaha untuk tegak kembali. Dari sudut bibirnya meleleh cairan berwarna merah, darah. Ketika tangannya mengusap darah itu serta dirasanya cairan yang hangat, maka orang itu menjadi marah sekali. Matanya segera menyala seperti api. Bibirnya nampak bergetar-getar, namun tak sepatah kata pun yang terdengar. Tiba-tiba dari wajahnya yang membara itu memancarkan perasaan dendam tiada taranya. Cepat orang itu menjulur lurus ke depan. Melihat sikap itu, Maesha Jenar terkejut. Ia pernah mendengar dari gurunya tentang sikap yang demikian. Suatu sikap pemusatan pikiran dan perasaan untuk memancarkan suatu ilmu yang dahsyat. Tapi Maesha Jenar sama sekali tidak sempat untuk mengingat-ingat lebih lama lagi. Sebab apabila ia terlambat menjaga diri, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Karena itu cepat-cepat ia memusatkan segala tenaga lahir dan batin, mengatur peredaran pernapasannya. Satu kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, sedang sebelah tangan menyilang di dada, dan yang satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Peristiwa seterusnya hanya terjadi dalam sekejap. Lawan Maesha Jenar itu melompat maju dan dengan telapak tangannya ia menghantam dahsyat sekali. Tapi pada saat itu Maesha Jenar telah mengayunkan tangannya pula, sehingga berbenturanlah sisi telapak tangannya dengan telapak tangan lawannya. Terjadilah suatu benturan yang tidak terkira dahsyatnya.
Suaranya berdentam seperti sebuah ledakan dan akibatnya pun hebat pula. Kedua-duanya terlempar beberapa langkah surut. Dan kemudian mereka jatuh terguling untuk kemudian beberapa saat pandangan mereka menjadi gelap dan hilanglah kesadaran mereka. Pada saat itu pecahlah fajar di langit. Warna kemerah-merahan membayang di ujung timur. Diantar oleh kokok ayam hutan saling bersautan. Angin pagi yang segar berembus hilir menggerakkan batang-batang ilalang yang seolah-olah menari kegirangan menyambut datangnya pagi yang segar. Dalam kesegaran angin pagi itu dari arah timur berlarilah seekor kuda tidak terlalu cepat. Penunggangnya yang berwajah tampan beberapa kali selalu mengamat-amati jalan yang akan dilewati. Agaknya ia sedang menuruti jejak dari seekor kuda. Dalam cahaya fajar, rupa-rupanya penunggang kuda itu harus memperhatikan bekas-bekas itu dengan seksama. Tapi arahnya adalah tepat kepada dua orang yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ketika penunggang kuda itu telah semakin dekat, dan ketika tiba-tiba matanya yang bercahaya itu melihat kedua orang yang terbaring tak bergerak, maka ia menjadi sangat terkejut. Cepat ia melompat turun, mengamat-amati lawan. Maiso Jenar. Dengan wajah yang cemas, ia meraba-raba dada orang itu, menggerak-gerakkan tangannya dan mengendorkan ikat pinggang kulit yang melilit di perutnya. Setelah itu perlahan-lahan ia mendekati Maiso Jenar. Alangkah terkejutnya ia pada saat ia melihat siapakah yang terbaring pingsan itu, sehingga terloncatlah suaranya yang lunak, halus. Kakang Maiso Jenar. Setelah itu ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi ketika ia sadar bahwa pasti telah terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Dalam kebingungannya, penunggang kuda itu melihat Maiso Jenar mulai bergerak-gerak. Tanpa disengaja ia meloncat selangkah maju. Tapi pada saat itu pula ia melihat orang yang lain bergerak-gerak pula. Sehingga tanpa sadar ia mendekatinya pula. Saat kemudian nampaklah mereka berdua telah dapat mengangkat kepala masing-masing. Meskipun pandangan mereka masih berputar-putar. Tetapi demikianlah mereka saling memandang, maka dengan sisa kekuatan mereka, segera mereka bangkit dan siap untuk bertempur kembali. Meskipun mereka belum dapat berdiri tegak. Untunglah bahwa orang ketiga itu sempat memisahnya. Mendengar suara orang ketiga yang halus, Maiso Jenar terkejut bercampur heran. Pandangannya bergerak-gerak berganti-ganti ke arah kedua orang yang berada di hadapannya. Dalam cahaya matahari pagi yang sudah semakin jelas, Maiso Jenar dapat melihat kedua-duanya dengan tenang. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang perkasa, bertubuh tegap kekar, berwajah cakap serta berpakaian bagus. Beberapa macam perhiasan melekat pada pakaiannya yang sudah menjadi kotor. Tetapi yang paling menggetarkan adalah orang yang satu lagi. Meskipun orang itu berpakaian sederhana, tapi dari wajahnya memancar cahaya yang menyilaukan mata Maiso Jenar. Ketika orang itu menyapanya, darah Maiso Jenar terasa berdesir lebih cepat. Kakang Maiso Jenar, apakah yang telah menyebabkan Kakang bertengkar dengan Kakang Soroyudo? Mendengar pertanyaan itu, Maiso Jenar menundukkan kepalanya. Melihat wajah orang yang disebut Soroyudo itu, tiba-tiba Maiso Jenar meragukan tuduhannya bahwa orang itu telah menjadi suruhan Lembu Suro untuk membunuh Aryo. Karena Maiso Jenar beberapa lama tidak menjawab, maka terdengarlah suara Soroyudo masih dengan nada kemarahan. Kau kenal dia, Budak Wangi? Orang yang dipanggil Budak Wangi itu menganggukkan kepalanya. Ya, aku kenal orang itu, Kakang. Seperti aku mengenal Kakang Soroyudo, jawabnya. Mendengar jawaban Budak Wangi, Soroyudo bertambah tidak senang.
Di mana dan kapan kau kenal dia? Budak Wangi tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi kepada Maiso Jenar ia berkata, "Kakang, marilah Kakang Maiso Jenar, aku perkenalkan dengan Kakang Soroyudo." Mendengar rajaan Budak Wangi, perasaan Maiso Jenar menjadi bertanya-tanya. Apakah hubungan antara Budak Wangi dengan Soroyudo? Sebaliknya Soroyudo yang masih dipengaruhi oleh kemarahannya menjadi agak bingung. Agaknya Budak Wangi merasakan kekakuan suasana, maka ia menjelaskan, "Kakang Maiso Jenar, Kakang Soroyudo adalah murid Eyang Pandanaras." Mendengar keterangan itu, hati Maiso Jenar berdebar tak keruan. Kalau demikian ia telah berbuat suatu kesalahan. Mustahilah kalau murid Pandanaras telah berbuat suatu kejahatan. Perlahan-lahan matanya beredar ke arah Aryo terbaring, dan perlahan-lahan didekatinya anak itu. Anak tempat menumpahkan segala harapan masa depannya. Karena ia sendiri sampai saat itu belum mempunyai gambaran sesuatu tentang kelanjutan dari perguruannya, maka ia telah berbuat suatu kesalahan. Sambil meraba-raba tubuh Aryo, Maiso Jenar mengangguk hormat kepada Soroyudo. "Barangkali aku telah berbuat kesalahan. Karena itu aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku adalah Maiso Jenar, murid dari almarhum Kyai Ageng Pengging Sepuh," katanya. Mendengar pengakuan Maiso Jenar, Soroyudo menjadi terkejut pula. Di samping pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya. Kalau orang itu murid almarhum Kyai Ageng Pengging Sepuh, seperti yang pernah didengar dari gurunya, lalu apakah sebabnya ia demikian saja menyerangnya tanpa sebab? Belum lagi Soroyudo bertanya, terdengar Maiso Jenar melanjutkan, "Tuan, sebenarnya aku tadi telah meraba-raba menilik sikap Tuan. Pastilah Tuan ada hubungannya dengan salah seorang sahabat almarhum guruku. Tapi aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengingat-ingat." Lalu kemudian setelah Budak Wangi mengatakan bahwa Tuan adalah murid Ki Ageng Pandanaras, aku jadi teringat kepada cerita guruku, bahwa sikap yang demikian tadi adalah sikap khusus perguruan Ki Ageng Pandanaras dengan sebutan Adi Cundo Manik. Wajah Soroyudo kini telah mengendor, namun matanya masih mengandung bermacam-macam pertanyaan. "Aku pun kemudian tahu pula bahwa Tuan telah melawan Aji Cundo Manik dengan Aji yang terkenal, Sosro Birowo. Untunglah bahwa aku tidak lumat karenanya." "Ah, jangan merendahkan diri Tuan," saut Maiso Jenar. "Cundo Manik adalah suatu kekuatan yang tiada taranya. Tetapi apakah sebabnya Tuan menyerang aku tanpa sebab, sedang aku lagi berusaha menyelamatkan jiwa anak itu?" tanya Soroyudo kemudian. Tiba-tiba wajah Maiso Jenar jadi pucat. Maka dengan gugup ia bertanya, "Tuan sedang berusaha menyelamatkan jiwa anak ini?" "Demikianlah," jawab Soroyudo. "Ketika aku sedang menikmati kesejukan malam di padang ilalang ini, aku mendengar jerit anak itu. Ketika aku mendekatinya, maka aku melihat seorang anak sedang diseret dan disiksa oleh 3 orang yang tak mengenal peri kemanusiaan. Akhirnya aku terpaksa membunuh ketiga orang yang tidak mau mendengarkan peringatanku. Bahkan mereka telah mencoba untuk membunuh anak yang sudah pingsan itu." Mendengar cerita itu, Maiso Jenar menjadi semakin pucat. "Kalau demikian Tuanlah yang telah menyelamatkan jiwa anak itu. Kalau demikian maka dengan menyerang Tuan, aku telah berbuat kesalahan yang berlipat-lipat. Sebab aku mengira bahwa Tuan telah mengambil anak itu dari rumahku." Soroyudo mengangguk-anggukkan kepala, sekarang ia sedikit banyak telah dapat mengetahui duduk perkaranya. Mengapa Maiso Jenar langsung menyerangnya pada saat ia sedang mendukung anak yang pingsan itu? "Agaknya Tuan telah salah sangka," katanya. Maiso Jenar menjawab lirih, "Benar Tuan, aku terlalu tergesa-gesa karena kecemasan akan nasib anakku.
"Siapakah anak itu?" tanya Mudak Wangi, yang memperhatikan percakapan kedua orang itu dengan saksama. "Aryo Saloko," jawab Maiso Jenar. "Dia adalah putra Kakang Gajah Suro, kepala perdikan Banyu Biru yang juga cucu Paman Suro Dipoyono." "Aku pernah mendengar nama itu dari Bopo Pandanalas," sahut Sorayuda. "Dan untunglah bahwa aku telah menjumpai orang-orang yang mencoba mengganggunya." Kemudian Maiso Jenar menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi atas Aryo. Dan suatu kebetulan yang tak disangka-sangka, bahwa kemudian ia bertemu dengan murid Ki Ageng Pandanalas. Sorayuda dan Mudak Wangi mendengarkan kata-kata Maiso Jenar itu dengan seksama. Sampai akhirnya Maiso Jenar berkata, "Aku minta maaf, Tuan, bahwa aku telah menyerang Tuan. Untunglah bahwa Tuan adalah seorang perkasa. Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Tuan, maka aku akan menanggung dosa yang tiada taranya." Sorayuda tersenyum hambar. Bagaimanapun juga ia masih agak jengkel pada Maiso Jenar. Tapi mendengar keterangan Maiso Jenar, ia dapat mengerti sepenuhnya. Perasaan apakah yang mendorongnya sehingga ia berbuat demikian. Kemudian atas persetujuan mereka bersama, Aryo segera didukung oleh Mudak Wangi di atas kudanya dan segera dilarikan ke tempat pemondokannya untuk segera mendapat perawatan yang lebih baik. Sedang Sorayuda dan Maiso Jenar segera berjalan menyusulnya. Meskipun kemudian mereka terpaksa kembali dengan bawa alat-alat untuk mengubur orang-orang yang terbunuh oleh Sorayuda.